Shalom umat Tuhan, boleh sambil lambaikan tinggi tangan kita sama-sama. Ada Shalom Tiberias. Kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama bagi nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya setiap jemaat Tuhan di siang hari ini? Luar biasa mengalami kebaikan Tuhan Yesus, amin. Kita percaya sama-sama bahkan di siang hari yang indah ini, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, berkatnya Tuhan, mau Tuhan Yesus curahkan, limpahkan bagi setiap kita yang sungguh-sungguh datang beribadah sama Tuhan Yesus, bagi setiap kita yang sungguh-sungguh cari wajah Tuhan. Karena kita percaya Tuhan Yesus Allah yang selalu berjanji setia bagi setiap kita, tak pernah meninggalkan, tak pernah mengecewakan setiap hidup kita, amin. Seberapa banyak yang bangga punya Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita kasih tepuk tangan kemuliaan di atas kepala kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kita mau siapkan hati kita umat Tuhan di siang hari ini untuk kita datang menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Satukan hati kita sama-sama umat Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami tinggikan. Betapa hati kami limpah dengan syukur bagi nama-Mu Bapa. Kembali di siang hari ini Bapa, Tuhan Yesus boleh pertemukan setiap kami, Tuhan boleh persatukan setiap kami, untuk kami boleh sama-sama datang memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Untuk setiap kami boleh sama-sama datang bersekutu, beribadah sama Tuhan Yesus, menikmati hadiratnya Tuhan, di rumah kudusnya Tuhan pada siang hari ini Bapa. Satu hal yang kami tahu Tuhan, satu hal yang kami sadari, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini, kami percaya semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena kemampuan dan kehebatan setiap kami Tuhan, namun kami percaya semua karena kasih, anugerah, kebaikan, bahkan kasih sayangnya Tuhan Yesus yang begitu ajaib, indah, nyata bagi setiap hidup kami. Oleh karenanya Tuhan, di siang hari ini hati kami rindu datang menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebab dengan apa kami balas kebaikan, kesetiaan Tuhan, kalau bukan dengan pujian dan penyembahan kami. Terlebih di siang hari ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan gereja kami terkasih, Gereja Tiberias dalam tangan pengasihan. Gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Bersama dengan keluarga, Tuhan Yesus memberkati kemanapun melangkah. Tuhan Yesus yang jaga, Tuhan Yesus yang memberkati Bapa. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, siang hari ini untuk kami memuliakan, meninggikan, menyembah Yesus, satu-satunya juru selamat di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami mengucap syukur setiap kita yang disayang Tuhan, sama-sama yang siap datang menyembah Tuhan Yesus. Umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Begitu ajaib campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Betapa dahsyat rencana-Mu dalam hidup kami Bapa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap
boleh kita kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Naikkan keagungan kita sama-sama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Engkau pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, tak terselami.
mau sembah Tuhan. Angkat tinggi kedua tangan kita sama-sama. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Engkau tetap Allah. Bukti kedahsyatannya Tuhan, sekalipun dunia bergoncang Tuhan, Tuhan tak pernah berubah. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Boleh kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Angkat tinggi kedua tanganmu, kita sembah. Ku sembah hanya. Mari nyatakan di hadapan Tuhan Yesus sore hari ini. Sebab tiada yang lain seperti-Mu Tuhan Yesus. Dengar seruan kami Bapa, dengar seruan kami Tuhan Yesus. Kami mau nyatakan siang hari ini di hadapan-Mu, selamanya Kau tetap Allah. Amin. Semua bergoncang, Kau tetap Allah. Boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan di atas kepala kita buat
bagimu. Sebab setiap kami rindu untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan di rumah kudusnya Tuhan sayang sore hari ini. Sebab kami rindu untuk kami boleh bernyanyi menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Sebab kami rindu untuk kami boleh datang memuji menyembah nama Tuhan Yesus, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami. Kami persembahkan untuk jadi persembahan yang hidup bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Angkat tangan kita dua-dua. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Lebih lagi Tiberias. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Yang mau datang sembah Tuhan, angkat tangan kita dua-dua. Oh God, I worship You. Amen. Oh God, worship You God. You're so magnificent. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Satukan suara kita sama-sama menyembah Dia. Oh God, I worship You. Boleh angkat tangan kita dua-dua umat Tuhan. I worship You. Engkau yang dimuliakan, Engkau diagungkan, dimuliakan. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Kasih sorak-sorai kemuliaan yang terbaik di atas kepala kita sama-sama. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Ini sembah syukur hanya bagi nama Tuhan Yesus. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship. Be glorified and magnified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Angkat tangan kita dua-dua Tiberias dan angkat. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Kasih tepuk tangan sorak-sorai di atas kepala kita lebih lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya, Engkau layak disembah, Engkau layak dimuliakan, Engkau layak diagungkan Bapak. Kami bersyukur, berterima kasih buat hadirat Tuhan yang indah boleh Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah kami. Biarlah sukacita sorga lebih lagi juga Tuhan Yesus limpahkan bagi setiap kami. Sebab di siang sore hari ini Bapak, kami siap datang memuji, menyembah, bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati Tuhan, yang siap memuji nama Tuhan Yesus, sama-sama umat Tuhan kita mau katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan, yang bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kita boleh salam kiri kanan kita, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa bagi setiap kita. Sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada siang hari ini. Kita beri yang terbaik dengan hati penuh sukacita. Come on. Kami datang mengucap syukur Tuhan Yesus di hadirat-Mu. Kami memuji dan menyembah nama Tuhan kami yang hidup. Mari bersama-sama di Merias Kuta Pandang. Kuta Pandang dari gereja mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kuta Pandang dari suku mana? Lebih lagi sama-sama. Kuta Pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kuta Pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudara. Sama-sama, ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua mengasihi bertapaslah, ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua mengasihi bertapaslah, ku menjadi keluarga. Sama-sama lambaikan tangan kita dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Lagi sama-sama dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus, amin. Oh, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Lebih lagi buat Tuhan, sama-sama kita memuji Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya, come on. Bertepuk tangan sama-sama siang hari ini. Oh, yeah.
pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Lebih dahsyat lagi sama-sama, Tiberias, come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sama-sama, ku puji, come on. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus kita. Come on. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Lebih dahsyat lagi sama-sama, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan kita. Ini pujian syukur kami Tuhan. Mari yang bersuka cita bersama-sama sorakan haleluya, come on. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih dahsyat buat Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi bersama-sama, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, kita berikan tepuk tangan paling luar biasa, sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Boleh kembali, silakan duduk Bapak Ibu Jemaat yang dikasih Tuhan. Ada sukacita pada siang hari ini, amin. Yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terlebih dahulu sama-sama kita menyaksikan itu video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariyaji dengan tema firman Tuhan yaitu Kristen baik anak-anak. Selamat menyaksikan. Kristen bayi adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menerima makanan keras, tidak bertumbuh karena tidak memiliki pengetahuan yang utuh tentang kebenaran. Karena jika tidak bertumbuh berarti itu adalah makhluk mati. Orang Kristen yang tidak mau bertumbuh adalah orang yang skeptis dan orang yang apatis, tidak mempercayai suatu perubahan atau keberhasilan. Orang Kristen yang suam-suam adalah orang yang imannya tergantung pada situasi dan kondisi. Tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh, mengaku mengenal Tuhan, tapi dalam hidupnya itu seolah-olah Tuhan tidak ada. Mereka pergi ke gereja, tapi keadaan batin mereka penuh dengan kemunafikan. Keselamatan kita orang percaya Yesus hanya karena kasih karunia dan anugerah Allah.
yang melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Perbuatan baik bukan untuk mendapatkan keselamatan atau sorga. Apa yang harus kita lakukan untuk kita tidak menjadi Kristen bayi? Kita harus bertumbuh dewasa rohani kita. Kemudian juga kita bertumbuh iman kita dalam kerendahan hati. Dan kemudian kita memiliki sikap yang mudah untuk diajar, memiliki hati yang lembut dan peka saat Roh Kudus berbicara kepada kita. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah Ibu Gembala Sidang Jemaat Tuhan bisa saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya saya akan membacakan suara gembala minggu ini bagi jemaat Tuhan. Suara gembala dengan judul yaitu Hidup dengan Berkarakter Kristus. Saya bacakan bagi umat Tuhan. Roh yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua jemaat Tiberias dipersiapkan menjadi mempelai yang siap dijemput dan pesta di sorga. Berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil, agar semua jemaat gereja Tiberias diprogramkan pesta di sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, hidup dengan berkarakter Kristus. Ada 4 hal yang harus kita miliki agar kita hidup dengan berkarakter Kristus. Yang pertama, teladani karakter Kristus. Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai dengan 27. Karakter Kristen adalah kita yang meneladani dan melakukan ajaran-ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan meneladani karakter Kristus, yaitu mengasihi banyak orang, maka kita bisa membawa orang yang belum percaya datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, miliki karakter Kristus. Matius pasal 11 ayat 29 sampai dengan 30. Tuhan Yesus memiliki karakter rendah hati, murah hati, tidak berdosa, tidak pernah menipu, tidak mencaci maki. Tuhan Yesus adalah kudus. Tabiat yang kudus itu sangat penting bagi kita orang Kristen. Ketika kita memiliki karakter yang demikian, maka dapat dipastikan dalam kehidupan ini kita akan senantiasa menumbuhkan kebaikan, baik bagi diri kita maupun untuk orang di sekitar kita. Yang ketiga, membangun dan mengembangkan karakter Kristus. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 17 dan Matius pasal 7 ayat 17 sampai 18. Mengapa kita harus membangun dan mengembangkan karakter Kristus? Hal itu karena terjadinya banyak kemerosotan moral. Saat ini sudah begitu luas kalangan yang merasakan terjadinya kemerosotan moral dan pudarnya semangat keteladanan. Itu sebabnya penting sekali membangun dan mengembangkan karakter Kristen, dan itu merupakan tugas dan fungsi akhir dari pendidikan dan kehidupan Kristen. Dan yang keempat, kita harus serupa dengan Yesus. Roma pasal 8 ayat 29. Kita sudah dipilih sejak semula. Kita juga ditentukan atau ditetapkan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ini harus menjadi harga mati dari setiap pribadi kita. Orang Kristen harus hidup serupa dengan Yesus. Ada 3 ciri utama karakter Yesus, yaitu yang pertama, Yesus penuh dengan ketaatan. Matius pasal 26 ayat 39. Kemudian Yesus mengampuni. Matius pasal 6 ayat 12 sampai 15. Dan Yesus mengasihi. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita pada siang hari ini. Demikian suara gembala pada hari ini, kiranya memberkati setiap kita umat Tuhan. Bersama-sama kita akan berkati oleh firman Tuhan pada siang hari. Satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan.
Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan pada siang hari ini. Kami telah memuji-Mu Tuhan, kami telah menyembah-Mu. Kami percaya dimanapun umat Tuhan berada, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah setiap kami. Maka sebentar kami akan terima firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa memimpin kami, biar Roh Kudus yang senantiasa memampukan kami untuk kami semakin hari semakin berbuah bagi kerajaan sorga. Berkat yang terkasih itu Bapak Pendeta Renold Deshan Watimena, Tuhan berkati pada siang hari melayani. Setiap kata kalimat setiap firman disampaikan, Tuhan yang sertai dengan tanda kuasa mujizat untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang setia, dengan hati yang rindu menyembah Tuhan, sama-sama dengan pujian kita. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Sama-sama dari awal nyatakan pujian kita siang hari. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Di hadirat Tuhan kami nyatakan doa kami, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri pada siang hari ini. Kita mau sambung firman Tuhan. Lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku mengasihi. Kita berikan kemuliaan tepuk
sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada siang hari ini. Kembali Tuhan pimpin setiap kami boleh bersama-sama berkumpul, kami boleh memuji, menyembah Tuhan di tempat ini. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Tuhan Allah kami bertata di atas setiap pujian umat-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami, hadirat Tuhan Allah di tengah-tengah kami, menyatakan tanda kuasa mujizat. Doa kami pada siang hari ini, setiap kami bersama-sama berkumpul di Tiberias Bekasi Town Square, dan bersama dengan semua yang ikut ibadah live streaming dimanapun kami berada, sungguh kuasa Tuhan tidak terbatas, mujizat Tuhan pasti terjadi. Doa kami siang hari ini, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terluka mendapatkan penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Doa kami, beri kami hati seorang murid dan telinga seorang murid yang mau diajar, bahkan mau ditegur oleh setiap firman Tuhan pada siang hari ini. Dan kami doa ya Tuhan Yesus, bahwa kami tidak hanya cakap sebagai pendengar yang baik saja, tetapi kami juga cakap menjadi pelaku firman yang baik, yang melakukan setiap firman yang kami dengar, bahkan kami terima pada siang hari ini. Doa kami selalu untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus memberkati senantiasa, kesehatan, umur panjang, hikmah surgawi Tuhan limpahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan hati bersyukur dan hati bersuka cita, kami sambut firman Tuhan pada siang hari ini hanya di dalam satu nama, nama yang ajaib dan berkuasa. Allah kami punya kerajaan surga, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan dengan sukacita, mari sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian. Puji Tuhan, selamat siang. Shalom Tiberias. Masih suara saya yang lebih keras, Shalom Tiberias. Senang bertemu saudara siang hari ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa, banyak berkat amin, banyak mujizat amin. Boleh saya melihat tangan-tangan yang sungguh bersuka cita, boleh lambaikan tangannya. Ayo lambaikan ke kiri kanan saudara, katakan shalom. Puji Tuhan, damai sejahtera untuk kita semua. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saudara, sama-sama kita akan diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Tema khotbah saya pada hari ini yaitu tentang Bait Roh Kudus. Apa temanya saudara? Bait Roh Kudus. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pada pasalnya yang ketiga. Kita akan membaca ayat 16 dan ayat yang ke-17, dan kita akan lanjut membaca di 1 Korintus pada pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara sudah di sana, sekali lagi saya jemput sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membaca 4 ayat firman Tuhan ini tentunya dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang, karena firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin saudara. Mari sama-sama kita baca 1 Korintus 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Sama-sama kita baca 3, 2, ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ayatnya yang berikutnya, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kita lanjut 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. 3, 2, ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Diberkatilah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tentunya juga setiap kita yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Saudara, tahukah saudara bahwa hidup manusia pada awalnya, atau bisa dibilang originalnya sebelum jatuh di dalam dosa, yaitu sebagai bait Roh Kudus. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab katakan bahwa manusia kehilangan kemuliaan Allah, yaitu Roh Kudus tidak lagi tinggal dalam kehidupan manusia. Coba kita lihat sama-sama di dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, saudara. Itulah sebabnya manusia merasa seperti ada yang kurang lengkap. Sepertinya ada yang belum sempurna di dalam kehidupannya, sehingga mereka berusaha untuk mencari sesuatu dari dunia yang bisa membuat hidupnya sempurna, yang membuat hidupnya menjadi komplit.
Makanya orang mencari itu dari dunia. Orang berpikir kalau saya punya uang yang banyak, oh hidup saya sempurna, hidup saya komplit. Kalau saya sudah punya jabatan yang hebat, hidup saya sempurna, hidup saya komplit. Kalau saya sudah mungkin menjadi orang yang tenar dan terkenal, mungkin hidup saya sempurna, hidup saya komplit. Tapi kenyataannya dapat kita lihat ada begitu banyak contoh orang-orang di luar sana. Mereka sudah memiliki segala sesuatu yang diharapkan oleh dunia, saudara. Sudah punya segala-galanya dalam ukuran dunia. Tetapi pada akhirnya bagaimana akhir hidup mereka? Begitu tragis, saudara. Karena mungkin mereka sudah memiliki begitu banyak dari ukuran dunia, tetapi mereka merasa hampa di dalam dirinya, saudara. Merasa kosong. Makanya ada seorang yang kita kenal sebagai seorang ilmuwan, dan ternyata dia juga sebagai seorang rohaniawan yang bernama Francis Blaise Pascal. Dia berkata demikian, bahwa dalam hati manusia terdapat ruang kosong yang tidak dapat diisi oleh apapun. Bagian itu seharusnya adalah milik Yesus. Ternyata dia bukan hanya sebagai seorang ilmuwan saja, tetapi ternyata dia juga sebagai seorang rohaniawan. Dia berkata bahwa di dalam hati, dalam kehidupan manusia itu ada satu ruangan, di mana ruangan itu hanya bisa diisi oleh siapa, saudara? Yesus. Makanya orang berusaha mengisi ruangan itu dari sesuatu yang sifatnya fana dari dunia ini, tidak pernah bisa merasa puas, tidak pernah membuat hidupnya menjadi sempurna, tidak membuat hidupnya menjadi komplit. Karena ketika saudara dan saya, kita sudah memberikan ruangan itu kepada Yesus masuk di dalam hati kita. Bukankah dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Ketika saudara dan saya, kita sudah memiliki Yesus dalam kehidupan kita. Bukankah kita sudah memiliki segala-galanya? Amin, saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Makanya kita bersyukur melalui karya agungnya yang begitu luar biasa, saudara. Pengorbanannya, bahwa kita itu sudah ditebus. Tidak hanya kita tebus, tetapi saudara dan saya, kita itu sudah diselamatkan. Tidak hanya sekedar diselamatkan, tetapi hidup kita itu dipulihkan, saudara. Sama-sama dengan saya katakan, saya sudah dipulihkan. Amin. Kehidupan kita itu sudah dipulihkan, saudara. Hidup kita itu dipulihkan. Dan Tuhan tidak memulihkan kehidupan manusia seperti keadaan Adam sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan memulihkan kehidupan saudara dan saya seperti siapa? Keadaan putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin. Jadi jelas bahwa tujuan Tuhan adalah menjadikan saudara dan saya itu sebagai bait Roh Kudus. Untuk itu mari sama-sama siang hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo kita belajar firman Tuhan, bahwa apa yang Alkitab ajarkan, bahwa hidup kita itu sebagai bait Roh Kudus. Saudara siap diberkati lebih lagi, amin. Yang siap diberkati boleh lambaikan tangannya tinggi, saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Yang pertama, apa yang firman Tuhan ajarkan, saudara? Hidup kita sebagai bait Roh Kudus. Catat baik, yang pertama ingat, Tuhan adalah pemilik. Sama-sama dengan saya katakan, Tuhan adalah pemilik. Amin. Kita buka ayatnya di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Firman Tuhan katakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kalau Tuhan adalah pemilik, artinya Tuhan memiliki sepenuhnya. 100% tidak ada namanya sharing kepemilikan. Saudara, kalau saudara punya rumah nih atas nama saudara, kira-kira bisa tidak saudara? Tiba-tiba ada yang klaim, ada orang datang bilang, ya ini rumah atas nama saudara. Saudara mungkin punya ruang tamu, saudara punya dapur, tapi kamar depan punya saya. Gitu. Bisa seperti itu saudara? Nggak bisa. Berbicara tentang status kepemilikan, berbicara kita punya rumah, ya seluruh saudara. Mau itu dapur, kamar, ruang tamu. Artinya seluruh kehidupan kita 100% adalah milik Tuhan. Dan kalau Tuhan adalah pemilik kehidupan kita, berarti bukan iblis pemiliknya. Karena jika bukan Tuhan menjadi pemilik dalam kehidupan kita, maka iblislah yang akan menjadi pemilik atas hidup kita, saudara. Jadi hidup kita itu sepenuhnya adalah milik Tuhan. Dan ingat bahwa kita itu punya hak. Saudara dan saya katakan, saya punya hak.
Amin. Kita punya hak untuk apa? Mengusir penumpang-penumpang lain, penumpang-penumpang gelap. Saudara punya rumah, kalau tiba-tiba ada orang asing, saudara punya hak untuk apa? Usir, nggak boleh masuk. Harus keluar. Jadi kita juga punya hak. Kalau hidup kita itu 100% adalah milik Tuhan, kita punya hak, saudara. Untuk apa? Mengusir segala sesuatu yang tidak datang dari Bapa. Coba kita baca sama-sama Matius 15 ayat yang ke-13, silakan. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Amin. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Saya tanya saudara, kutuk datang dari Tuhan atau tidak? Halo? Kutuk datang dari Tuhan atau tidak? Bukan, usir dalam nama Yesus. Sakit penyakit datang dari Tuhan atau tidak? Bukan, usir dalam nama Yesus. Penderitaan datang dari Tuhan atau tidak? Bukan, usir dalam nama Tuhan Yesus. Kita punya hak, saudara. Makanya setiap kali kita angkat tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita perkatakan, aku tolak sakit penyakit, kutuk migrain, aku tolak sakit jantung. Apa? Karena kita punya kuasa, saudara. Dan kelepasan itu hak setiap kita sebagai orang percaya. Karena apa? Kita itu sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Saudara bisa baca dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Tapi sangat disayangkan kalau kita mau jujur, saudara, masih banyak orang yang mereka mengatur dirinya sendiri, suka-sukanya sendiri. Dalam kerajaan Allah itu tidak ada prinsip yang namanya my body my choice. Oh, suka-suka saya, ini tubuh saya, terserah saya mau ngapain. Orang saya yang hidup, saya terima gaji, terserah saya. Dalam prinsip kerajaan surga nggak bisa seperti itu. Hidup kita adalah milik Tuhan, tubuh kita adalah milik Tuhan. Kita nggak bisa sembarang dengan kita punya hidup. Kalau dulu, saudara, sebelum kita bertobat, sebelum kita menjadi milik Tuhan, kita bebas saja apa yang kita lakukan. Dari mulut ini kita mungkin bisa keluar caci maki, bisa fitnah orang, bisa jahat sama orang. Dari tangan ini kita bisa melakukan dosa, bisa nipu orang, bisa berlaku curang, saudara. Segala sesuatu yang kita miliki, bahkan harta benda yang kita punya, bisa kita pakai untuk sekedar foya-foya, untuk memuaskan keinginan daging, saudara. Makanya saudara harus berhati-hati. Karena yang namanya iblis itu akan mengalihkan pandangan saudara dari hal-hal rohani kepada hal-hal duniawi. Sampai orang itu lupa bahwa di dunia ini dia hanya sementara. Kita itu punya tujuan akhir, saudara, yaitu apa? Tanah air surgawi. Makanya kita bersyukur setiap kali kita ibadah di gereja Tiberias, kita diingatkan bahwa ada visi yang Tuhan taruh. Kita itu dipersiapkan tidak hanya menjadi jemaat yang kudus, tetapi tugas kita menjadi misionaris dan bersaksi. Dan pada akhirnya kita siap kemana, saudara? Ke surga. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Makanya kita bisa doa. Kita tidak hanya sama-sama kumpul di tempat ini, tetapi satu saat kita juga sama-sama kumpul di dalam kerajaan surga. Makanya setelah sekarang kita sadar, kita orang-orang sudah ditebus Tuhan. Ayo kita wajib. Sama-sama katakan, saya wajib. Kita wajib untuk apa? Kita hidup di dalam kendali Tuhan yang sudah menebus kita dari segala kebinasaan, saudara. Cuma sayangnya seringkali orang tidak menyadari. Mereka berpikir menjadi anak tebusan itu tidak punya konsekuensi. Yesus saja bilang, kalau mau ikut aku ada syaratnya. Sangkal diri dan apa, saudara? Pikul salib. Bahkan kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, loh, saudara. Coba dibaca Pak di dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Kita itu dibeli, ditebus dengan darah yang mahal. Sama-sama bilang darah yang mahal. Sesuatu yang mahal itu, yang dibeli dengan harga mahal, tentunya sesuatu yang berharga, saudara. Seberapa mahal? Sangat mahal sekali. Bapak Ibu Saudara tahu berapa harga tiket pesawat yang paling mahal? Ada yang pernah coba search harga tiket pesawat? Saya pernah coba search harga tiket pesawat yang paling mahal itu harganya hampir sekitar 1 M. Itu penerbangan dari Abu Dhabi ke New York. Hanya 12 jam 30 menit. Memang kalau orang beli tiket semahal itu, yang dia dapatkan itu dalam pesawat itu ada 3 ruang. Jadi ada lounge-nya, ada tempat tidur, bahkan ada kamar mandi. Hampir 1 M. Kita berpikir kok bisa ya ada orang jual tiket sebegitu mahal. Ya,
tentu orang sampai jual tiket semahal itu pun, sampai tiket dijual tentu ya karena ada yang bisa beli juga. Gak mungkin orang jual sesuatu yang gak bisa dibeli, ya kan saudara? Karena ada yang bisa beli, saudara. Saudara, harga tiket saja semahal itu ada yang bisa beli. Sekarang saya tanya saudara, berapa harga tiket dari surga ke bumi? Yesus tinggalkan surga, dia turun ke dunia, mati untuk saudara dan saya. Berapa harga tiket dari neraka ke surga, saudara? Oh, sangat mahal sekali. Kita yang harusnya binasa karena dosa dan pelanggaran kita, tetapi firman Tuhan katakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita sadar kita itu dibayar mahal, kita itu berharga. Pak, Bu, Bro, Sis. Amin saudara. Sama-sama bilang saya mahal. Sama-sama bilang saya berharga. Kalau kita sadar kita mahal, kita berharga, mari kita jangan hidup dengan cara-cara yang murahan. Kita membiarkan hidup di dalam dosa, kita membiarkan hidup di dalam kenajisan, di dalam segala hal yang jahat, saudara. Jadi saudara harus ingat bahwa setelah kita ditebus, kita menjadi milik Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena saudara, cara hidup yang Tuhan inginkan tentu saudara bagaimana cara hidup kita untuk mengikuti jejaknya. Ada sebuah lagu yang berkata bahwa ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua sama-sama kita belajar firman Tuhan pada siang hari ini. Apa yang firman Tuhan ajarkan bahwa hidup kita adalah sebagai bait Roh Kudus. Yang kedua, catat baik bahwa Tuhan adalah pemimpin. Sama-sama dengan saya katakan, Tuhan adalah pemimpin. Amin. Mari kita buka sama-sama Roma 8 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Amin. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kalau berbicara bahwa Tuhan adalah pemimpin, artinya Tuhan yang atur. Sama-sama bilang Tuhan yang atur. Kalau Tuhan yang memimpin, tidak hanya dia mengatur, tetapi dia yang menuntun. Sama-sama bilang Tuhan yang menuntun. Amin. Harusnya dia yang menuntun, dia yang memimpin setiap kehidupan kita, saudara. Firman Tuhan tadi jelas katakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Seberapa banyak kita yang percaya kita sebagai anak-anak Allah? Boleh angkat tangannya tinggi, saudara. Ayo, angkat tangannya tinggi. Tetap tangannya diangkat. Ya, malaikat foto dulu. Cekrek, ya, saudara. Oke, turunkan semua. Kita berkata kita sebagai anak-anak Allah, tetapi inilah ukuran yang firman Tuhan katakan. Kalau kita mengaku kita sebagai anak-anak Allah, sudahkah kehidupan kita sungguh-sungguh dipimpin oleh roh Allah? Saudara. Karena kalau hidup kita tidak mau dipimpin oleh roh Allah, maka hidup kita akan dipimpin oleh apa? Kedagingan. Hidup kita akan dipimpin oleh apa, saudara? Ego, keinginan diri kita sendiri, bahkan apa? Iblis, kuasa gelap. Kita harus mau dipimpin, kita harus mau diatur. Bapak Ibu Saudara mungkin ingat kalau saudara membeli perangkat elektronik gitu kan, alat-alat elektronik itu kan biasa apa istilahnya, di kotak itu ada satu buku yang dilampirkan, yang kita kenal dengan manual book. Ya kan saudara? Saudara membeli apa aja, mau itu sampai kipas sekalipun, apa aja, sampai alat-alat elektronik, seringkali saudara pasti ada satu buku kecil yaitu manual book. Nah, biasanya di manual book itu saudara kita bisa menemukan segala macam informasi yang kita perlukan tentang produk itu. Ya kan saudara? Dari manual book, ketika kita membaca buku itu, kita bisa menemukan bagaimana petunjuk, bagaimana kita bisa menggunakan perangkat tersebut, bagaimana kita bisa menyalakannya, bagaimana kita menggunakan dengan baik dan benar, bagaimana agar kita bisa melakukan menggunakan perangkat itu bagaimana supaya tidak rusak. Kita menggunakan itu apa yang boleh, apa yang tidak boleh, saudara. Dan bagaimana apa yang harus kita kerjakan ketika mungkin perangkat itu rusak atau ada masalah. Biasanya di manual book kita bisa menemukan itu, ya kan saudara? Nah, berbicara tentang manual book, saya menemukan ternyata ada 3 ciri orang kalau diperhadapkan dengan manual book.
Orang yang pertama itu siapa? Orang pertama adalah mereka yang akan membaca buku manual book. Sebelum mungkin itu alatnya dirakit, dipasang, dia baca dulu itu baik-baik. Oh, dia kenali dulu, dia pahami dulu alatnya itu, perangkat itu dia pahami dulu. Itu ciri yang pertama. Ada orang yang kedua, dia akan membaca itu buku manual book ketika dia sudah mengalami masalah gitu. Udah mentok ya kan, tiba-tiba alatnya itu bermasalah ya kan. Baru dia mulai cari-cari mana itu buku manual book kan. Ini kenapa bisa gini, kenapa nggak nyala, mana itu buku manual book. Yang lebih repot ketika boxnya udah dibuang, buku manual book juga ikut kebuang saudara. Ya kan, waduh repot ini, mau cari di mana. Itu ciri yang kedua. Ada yang ketiga, siapa? Orang yang sama sekali nggak pernah baca itu buku manual book. Yang pokoknya bagi dia, oh saya tahu ini Allah, oh saya tahulah gitu. Nah kira-kira saudara masuk kategori yang mana? Ciri yang pertama atau ciri yang kedua saudara? Nah sebagai orang-orang percaya kita juga punya buku manual book. Yaitu apa saudara? Firman Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Dari Alkitab ini kita bisa menemukan apa sih tujuan penciptaan langit dan bumi dan tujuan penciptaan kita sebagai manusia. Di dalam Alkitab ini kita bisa menemukan bagaimana kita harus hidup. Bagaimana kita harus beroperasi saudara dengan maksud rencana Tuhan. Dan apa yang boleh, apa yang tidak boleh bisa kita temukan semua dalam firman Tuhan. Bahkan dalam buku manual buku itu firman Tuhan ini juga kita bisa temukan ketika ada masalah, ada pergumulan, kira-kira apa yang menjadi solusi, kira-kira apa menjadi jalan keluar, kita juga bisa dapat dalam firman Tuhan ini. Tetapi sekali lagi, ada 3 ciri orang yang kalau ketemu dengan manual book. Yang pertama siapa? Orang yang baca firman Tuhan. Dalam setiap waktu, dalam setiap kesempatan, dia pasti suka baca apa saudara? Firman Tuhan. Itu tipe yang pertama saudara. Ada tipe yang kedua. Yang kedua itu adalah orang yang baca firman, baca Alkitab untuk mencari solusi ketika udah mentok. Ketika udah masalah pergumulan, udah habis semuanya, ya kan saudara, udah sendirian ditinggalkan. Ya kan saudara, baru apa? Cari jawabannya. Tetapi ada yang ketiga saudara, ada orang yang tidak pernah membaca sama sekali. Saudara masuk kategori yang mana? Saya percaya semua masuk kategori yang pertama. Amin saudara. Amin, puji Tuhan. Pemazmur menyatakan demikian saudara, bahwa firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Itu sebabnya saudara dan saya, kita itu butuh firman Tuhan. Supaya apa? Bisa menerangi langkah kita. Supaya jalan kita itu jelas, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, saudara. Tuhan tidak hanya sekedar menciptakan langit dan bumi, ketika Tuhan menciptakan manusia juga ada tujuannya. Apa sih tujuan Tuhan untuk menciptakan kita, manusia? Tujuan Tuhan yaitu apa? Untuk menampilkan dirinya di dunia dengan apa? Menggunakan tubuh kita untuk apa? Untuk kemuliaannya, saudara. Karena itulah tujuan saudara dan saya sebagai orang percaya, kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Seringkali kita diingatkan ketika kita pas lagi ada di rumah duka aja, dengan sebuah lagu, oh Tuhan pakailah hidupku, ya kan? Selagi aku masih bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi apa saudara? Sudah jadi berkat. Sudahkah kehidupan kita hari ini sungguh-sungguh menjadi berkat? Sudahkah hidup kita hari-hari ini sungguh-sungguh berdampak? Saudara dan saya, Alkitab bilang kita itu garam, kita itu terang dunia. Namanya garam, namanya terang dunia. Hidup kita itu harus berdampak. Hidup kita akan berdampak kalau hidup saudara dan saya, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita boleh mengajukan pertanyaan ini kepada diri kita masing-masing. Hari ini, siapa yang memimpin kehidupan kita hari ini? Apakah Roh Kudus lewat firman-Nya? Karena Roh Kudus tugasnya ingatkan kita akan firman Tuhan. Atau jangan-jangan kita sedang memimpin diri kita dengan keinginan daging kita sendiri, ego kita sendiri. Atau jangan-jangan kita ikut apa menjadi kuasa gelap, kuasa jahat. Galatia 5:16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Amin. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan apa? Daging. Ada banyak orang, mereka begitu struggle, mereka begitu begitu capek lelahnya, bagaimana supaya bisa melawan namanya kedagingan.
Cuma satu cara, tadi firman Tuhan katakan, hiduplah oleh apa saudara? Oleh roh. Jadi jika saat ini saudara kita tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka ya tentunya sedang dipimpin oleh apa saudara? Kedagingan atau keinginan diri kita sendiri. Di dalam Alkitab ada begitu banyak tokoh-tokoh, Musa, siapa lagi, Sadrak, Mesak, Abednego. Jalan-jalan mereka tempuh tidak mudah. Saudara dan saya, jalan kita tempuh hari ini juga mungkin bukanlah sebuah jalan yang mudah. Apapun kondisi jalan yang sedang kita tempuh hari, tetapi percayalah akan tuntunan dan percayalah akan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan saudara. Maka saya dorong Bapak Ibu jemaat Tuhan sore hari ini di Tiberias Bekasi Town Square, bahkan juga jemaat yang di live streaming, saya dorong Bapak Ibu Saudara, ayo izinkan Tuhan untuk memimpin, izinkan Tuhan untuk menuntun kita. Karena apa? Tuhan tahu jalan yang terbaik yang harus saudara dan saya kita tempuh. Amin saudara. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, berbicara tentang hidup kita sebagai bait Roh Kudus yang ketiga, yaitu Tuhan hadir. Sama-sama dengan saya katakan, Tuhan hadir. Amin. Pertanyaannya, apakah sungguh-sungguh Tuhan hadir dalam kehidupan kita? Karena kehadiran Tuhan itu yang membuat hidup kita disebut sebagai bait Roh Kudus. Coba kita buka sama-sama di dalam Yehezkiel 48 ayatnya yang ke-35. Jadi keliling kota itu adalah 18.000 hasta. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir di situ. Sejak hari itu nama kota itu ialah Tuhan hadir apa? Di situ. Ini ketika Yerusalem dibangun. Dengan petunjuk Tuhan dibangun. Setelah dibangun, kota itu dikasih nama Tuhan hadir di situ. Dari kata Jehovah Shammah. Itu yang membuat perbedaan antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain pada zaman itu. Yaitu apa? Kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel, saudara, yang membuat bangsa-bangsa yang lain di sekitarnya mereka begitu gentar, mereka begitu takut bahwa ada Tuhan bangsa Israel yang melindungi mereka karena Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi nggak ada yang berani sama bangsa Israel saat itu, saudara. Karena sekali lagi ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi bagaimana kita lihat di Yerusalem, di mana bait Allah berada, di mana hadirat Tuhan berada di sana. Karena bangsa Israel menjadi bangsa yang tegar tengkuk, yang memberontak, yang mereka kembali ke dalam dosa. Di dalam penglihatan dari Nabi Yehezkiel yang disampaikan di dalam Yehezkiel 10 ayat yang keempat, dikatakan, dalam pada itu kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu, dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Amin. Ini penglihatan dari Nabi Yehezkiel. Kalau saudara lihat di dalam Alkitab saudara, di sana diberikan judul apa? Kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci. Tadinya ada kemuliaan Tuhan di bait suci, tetapi kemuliaan itu apa saudara? Naik terbang, meninggalkan bait suci. Itu penglihatan yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel. Selanjutnya, Yehezkiel 10 ayat 18 sampai 19. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka. Dan waktu mereka pergi, aku lihat mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Amin. Ketika kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci, karena apa? Karena dosa pelanggaran dari bangsa Israel. Sampai akhirnya apa? Mereka tercerai-berai sampai seluruh penjuru dunia. Karena tanpa roh Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan, mereka bukan apa-apa. Seperti dalam Alkitab, kalau saudara bisa melihat ada tokoh yang bernama Simson di sana. Tanpa roh Allah, Simson hanya manusia biasa yang tidak bisa apa-apanya. Saudara dan saya, tanpa Tuhan kita juga bukan apa-apa. Apa yang dilakukan oleh Raja Daud ketika dia jatuh di dalam dosa dan Tuhan menegur dia begitu keras. Daud menyadari bahwa ada hal yang paling berharga di dalam dirinya. Saat Raja Daud bertobat dan dia meminta kepada Tuhan, apa yang Daud ucapkan? Saya akan bacakan bagi saudara. Dalam Mazmur 51 ayat yang ke-13, ini ucapkan dari Daud. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Daud sadar bahwa tanpa roh Tuhan, dia bukan apa-apa. Saudara dan saya, kita mungkin hanyalah debu dan tanah. Tetapi yang membuat kita berharga, yang membuat kita bernilai, karena ada roh Tuhan di dalam diri kita. Amin saudara. Saudara, Bapak Ibu, saudara pernah mungkin beli pizza gitu. Saudara beli pizza pesan untuk kirim makan di rumah gitu. Mungkin anak-anak, papi, mami mau makan pizza gitu. Terus saudara pesanlah itu pizza delivery. Tidak berapa lama, saudara di dalam rumah kedengaranlah suara.
Dari luar terdengar suara, pizza gitu. Anak-anak saudara mungkin, papi mami pizzanya udah datang gitu. Ayo kita makan, ayo serbu. Ya kan saudara, pizzanya sudah datang. Wah, begitu semangat luar biasa. Ketika saudara keluar rumah, ketika saudara buka pintu, dan akhirnya saudara menemukan bahwa ternyata kurir pizza itu di depan saudara, dia bawa pizza untuk saudara. Tapi yang jadi masalahnya ketika saudara lihat itu kurir pizzanya itu tidak ditaruh di dalam kotak, tetapi dipegang dengan tangannya langsung seperti ini. Mungkin pizzanya masih panas, kejunya itu meleleh sampai ke tangan saudara. Kira-kira apa yang ada di benak saudara ketika saudara melihat, ketika mungkin kurir itu datang, delivery itu datang, dia bawa pizza, dan pizza itu dipegang dengan tangannya. Kira-kira apa yang ada di benak saudara? Apa yang menjadi pertanyaan saudara pertama kali? Apakah saudara tanya, apakah itu benar pizza saya? Atau saudara tanya, berapa harganya gitu saudara? Kira-kira apa yang menjadi pertanyaan saudara ketika saudara melihat ada orang gitu bawa pizza dengan tangannya tanpa pakai kotak? Apa yang menjadi pertanyaan saudara yang pertama kali apa? Halo? Where is the box? Mana kotaknya? Ya apa ya saudara? Saya tanya saudara, berapa sih harga kotak pizza? Berapa harganya? Murah. Saya waktu itu pernah coba lihat saudara, satu lusin itu saudara kalau beli mungkin harganya kurang lebih sekitar 3.000 rupiah. Dibandingkan dengan apa yang ada di tangan kurir ini. Di sana mungkin ada tepung, ada keju, ada susu dan lain-lain. Harganya bisa jauh lebih mahal. Iya apa ya saudara? Halo? Tetapi apa yang membuat kotak ini menjadi penting? Sampai saudara bertanya-tanya, di mana kotaknya? Karena bukan kotak yang memberikan nilai kepada pizza itu, tetapi pizza itu yang memberikan nilai untuk kotak itu. Kotak itu menjadi mahal, kotak itu menjadi penting, karena apa yang ada di dalamnya. Kotak itu boleh murah, tetapi karena ada pizza di dalamnya, kotak itu menjadi penting. Saudara dan saya, kita hanyalah debu dan tanah, tetapi karena ada roh Tuhan di dalam kehidupan kita, itu yang membuat kehidupan kita berharga, itu yang menjadikan kita menjadi penting. Mungkin pekerjaan kita biasa-biasa saja, di hadapan orang, oh pangkat kita mungkin biasa saja, mungkin kita baru buka usaha warung yang kecil. Tetapi ingat, ada roh Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Roh Tuhan yang sudah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Segala keajaiban yang luar biasa Tuhan kerjakan, itu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Artinya apa saudara? Jangan pernah batasi cara kerja Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Dia sanggup bekerja jauh lebih dari apa yang dapat kita bayangkan dan dapat kita pikirkan. Makanya perintah Tuhan di gereja Tiberias untuk membuktikan kuasa Tuhan Yesus lebih dari segala ilmu pengetahuan manusia. Amin. Saya mengenal Tiberias pertama kali tahun 96. Itu pertama kali saya datang ke Jakarta, saudara. Waktu itu papa saya berobat, divonis dokter no hope, nggak ada harapan. Saya datang sama adik saya, kami dari Papua, sama oma saya kami datang. Di waktu yang bersamaan, ternyata diadakan baptisan selam. Tahun 96 baptisan diadakan di Bank Dewa Ruci. Kalau bapak ibu saudara lama di Jakarta tahu, di depan Central Park itu ada Neo Soho. Sebelum ada bangunan itu, dulu ada Bank Dewa Ruci. Dulu Papa Riaji pimpin baptisan di lantai paling atas. Waktu itu kami memberi diri, kami diperkenalkan ke gereja Tiberias. Kami memberi diri, dibaptis. Saat itu, saudara. Yang tadinya papa saya nggak ada harapan, Tuhan masih kasih umur panjang. Sampai di tahun 2003 Tuhan panggil papa saya pulang. Apa yang mau saya sampaikan? Dari tahun 96 sampai hari ini, saudara bisa melihat. Begitu banyak tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran dikerjakan. Setiap saudara dulu kalau membuka buletin pasti dimulai dengan apa? Kesaksian kuasa Tuhan Yesus melalui sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Sampai hari ini saudara, dalam setiap ibadah disertai dengan kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Kalau orang lain saja boleh mereka mengalami mujizat, saudara harus punya iman. Setiap kita di tempat ini, mujizat yang sama Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin saudara, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Karena apa? Ada roh Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Sebagai kesimpulan firman Tuhan pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan terkasih, bahwa apapun menjadi keadaan kita, situasi kita hari-hari, ingatlah dan sadarlah bahwa Tuhan hadir dan kehadirannya mendatangkan mujizat, kehadirannya mendatangkan kelepasan, kehadirannya mendatangkan kesembuhan, berkat dan kemenangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saya jemput sama-sama kita bangkit berdiri, kita meresponi firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Engkau sungguh teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.
yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di hatamu menyembahmu. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus pulihkan kami. Roh-Mu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, Engkaulah damaiku. Kami sadar Tuhan, kami hidup Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih, amin, seluruh hidupku di atasmu. Mari buka hatimu,
siang hari ini biarkan Tuhan menjamah setiap pribadi di tempat ini. Ingatlah kehidupan kita adalah bait Roh Kudus. Tuhan adalah pemilik seluruh kehidupan kita. Kita gak bisa sembarang dengan hidup kita. Ingatlah bahwa Tuhan yang memimpin setiap kehidupan kita. Kita gak bisa lagi suka-suka dengan diri kita. Biarlah hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, oleh firman yang boleh kita dengar, yang kita renungkan. Hidup kita adalah bait Roh Kudus. Artinya ada hadirat Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan takut dan gentar. Inilah doa kami pada siang hari ini. Tuhan, ambil alih seluruh hidup kami Tuhan. Ambil alih seluruh hidup kami, masa depan kami, harapan kami, cita-cita kami Tuhan. Ambil alih Tuhan, ambil alih Tuhan. Di siang hari di depan tahta-Mu yang kudus kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berhenti berbicara, tetapi hamba sungguh percaya Roh-Mu yang kudus akan terus berbicara bagi setiap kami, meteraikan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam loh batin kami. Firman-Mu menjadi pelita dan menerangi setiap langkah kehidupan kami. Inilah hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami ya Tuhan Yesus. Dan kini saatnya sebagai ungkapan syukur kami di hadapan. Kami sudah melihat kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Untuk kasih-Mu, rahmat-Mu tidak pernah berhenti, tidak pernah berakhir. Seperti gelombang lautan yang tidak putus-putusnya. Doa kami ya Tuhan Yesus, berkati setiap tangan-tangan memberi. Dalam pekerjaan, usaha mereka diberkati berhasil. Tidak gagal, tidak miskin, tidak bangkrut. Kami sudah melihat kebaikan Tuhan, tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami sudah melihat perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Inilah ucapan syukur kami bahwa di hadapan-Mu yang terbaik kami berikan hanya di dalam satu nama. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang bersyukur sore hari ini sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita persiapkan hati kita untuk kita terima yang terbaik, kuasa tubuh darah Tuhan Yesus. Siapa Nosi dan Anggun yang sama-sama kita akan ubah menjadi tubuh darah Tuhan Yesus. Sambil bangkit berdiri di sore hari di rumah Tuhan, akan pujian ini bangkitkan iman percayamu. Sama-sama umat Tuhan kita bangkit berdiri, kita katakan kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Pastikan Bapak Ibu Saudara sudah terima roti dan anggur. Matius 26 ayat yang ke-26. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya berkata, ambillah, makanlah, inilah
tubuhku. Mari sama-sama kita mau angkat rotinya saja yang ada di tangan kita yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Mari bersama-sama dengan iman kita perkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Pertama, memberikan keselamatan, memberikan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, agar aku bersama keluargaku tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak kanker, aku tolak tumor dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah dia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sama-sama kita angkat anggur yang ada di tangan kita akan dibentuk menjadi darah Kristus dengan iman. Sama-sama kita perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, memberikan pengampunan atas dosa-dosa kesalahan kami. Kami berjanji bertobat. Kami tolak poligami, kami tolak poliandri, kami tolak percabulan, perzinahan. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Bebaskan kami dari segala fitnah atas keluarga dan gereja. Yang kedua, untuk menyucikan, menguduskan kami agar kami semuanya termeterai sebagai warga surga. Kami berdoa punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, dalam nama Tuhan Yesus, oleh darahnya, oleh bilur-bilurnya, kami semua menang atas sakit penyakit. Mulai hari ini tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Kami tolak kista dan tumor. Kami tolak sakit jantung dan paru-paru. Kami tolak sakit liver. Kami tolak sakit ginjal. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak darah tinggi, darah rendah. Kami tolak sakit apapun. Darah Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Jangan dulu diminum, saudara masing-masing doa. Kalau ada yang datang dengan sakit penyakit, mari sebutkan nama sakitmu di depan Tuhan. Percaya dengan iman, oleh bilur-bilurnya saudara dan saya kita disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kembali bersama-sama. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk diucapkan bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih daripada roti mana. Artinya kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami tolak pengangguran, kami tolak hutang-hutang pribadi, kami tolak minta-minta, kami tolak krisis ekonomi, tidak kekurangan, tidak celaka, tidak mara bahaya. Bangsa Israel dengan roti mana menuju tanah perjanjian selama 40 tahun di padang gurun. Artinya dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari makan tidur. Dengan kuasa perjamuan kudus kita diberkati, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Dengan kuasa perjamuan kudus kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Yang ketiga, dengan roti mana selama 40 tahun bangsa Israel setiap hari kasut sepatu baru, artinya tidak jadi ekor tetapi jadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah kehidupan, inilah darah kebangkitan, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama umat Tuhan, setiap kita yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, kembali kita bangkit berdiri sore hari ini. Angkat tinggi kedua tangan kita mengucap syukur sama-sama di hadapan Tuhan Yesus. Sore hari kita boleh menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Kita percaya kita tinggal dalam Tuhan dan Tuhan Yesus tinggal dalam setiap kita. Naikkan apa yang menjadi doa pergumulan hidup, apa yang menjadi kerinduan setiap kita, naikkan sama Tuhan Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus yang kita sembah, Tuhan yang terlebih besar di setiap sakit penyakit pergumulan dalam hidup kita. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih
besar di dalamku, di dalamku. Yesus yang lebih besar, Yesus yang lebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Saya akan doa untuk minyak urapan. Bapak Ibu Saudara yang punya minyak, saudara bisa angkat minyaknya. Saudara, kalau saudara yang tidak bawa minyak, saudara bisa angkat tangannya. Mari kita doa sama-sama. Ikuti saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau yang memberi perintah kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias, tertulis di langit, untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah minyak urapan kudus yang pertama untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Yang kedua, minyak urapan punya kuasa menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan dan roh jahat. Markus 6 12-13. Yang ketiga, minyak urapan menghancurkan segala kutuk-kutuk. Yesaya 10 ayat 27. Yang keempat, minyak urapan menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Ibrani 1:9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus yang penuh kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Inilah minyak urapan kudus menyembuhkan sakit penyakit, mematahkan segala kuasa kegelapan, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kembali sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan bagi kami, sampai kami boleh bersama-sama berkumpul, kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Kami terima firman-Mu menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, memberikan persembahan syukur, dan kami sudah sampai di penghujung acara ibadah kami. Sebelum kami pulang, kami menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pertama, kami berdoa untuk yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Tuhan Yesus memberkati senantiasa dengan kesehatan, dengan umur panjang, hikmah surgawi. Tuhan limpahkan senantiasa. Bahkan Tuhan pakai lebihan lagi di akhir zaman untuk menuai jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati Gembala Sidang kami yang terkasih bersama keluarga besar, anak cucu menantu semua diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Doa kami juga untuk pemimpin kami, berkati Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji, diberkati Tuhan bersama keluarga di dalam pelayanan, di mana melangkah pemeliharaan Tuhan sempurna, hikmah surga Tuhan limpahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Argo Pariaji, Tuhan memberkati senantiasa, hikmah surgawi Tuhan limpahkan, di mana melangkah Tuhan pakai lebihan lagi di dalam pelayanan, diserta dengan tanda-tanda kuasa mujizat, diserta dengan tanda-tanda heran di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua rekan-rekan sudah mengembangkan bagian di dalam pelayanan ibadah pada sore hari di Tiberias Bekasi Town Square. Berkati untuk koordinator ibadah tempat ini, berkati Bapak David Raharja, diberkati bersama istri anak-anak semua, diberkati di dalam pelayanan, penuh kuasa penuh kemuliaan dalam setiap pekerjaan usahanya. Tuhan jadikan berhasil, di mana melangkah Tuhan jaga, Tuhan sertai bersama dengan semua rekan-rekan pengerja, suami istri pengerja dewasa, pengerja kamuda, dan juga sebagai asyir, sebagai penerima tamu, sebagai kolektan, dan juga berkati untuk semua yang melayani di mimbar sebagai pemimpin pujian. Berkati saudara ada diberkati, berkati Bapak Rijat Aju diberkati bersama keluarga masing-masing diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Semua rekan-rekan barisan singer yang melayani semuanya diberkati. Para imam musik yang melayani, berkati Bapak Sakarias Renaldi diberkati, juga berkati Bapak Kefas juga diberkati, dan juga Bapak Samuel Semini Joyce juga diberkati, dan juga Danielus juga diberkati bersama keluarga masing-masing di dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Bahkan semua yang melayani, semua rekan-rekan choir yang melayani diberkati Tuhan. Bahkan semua yang melayani baik sebagai media, semua sebagai produksi, Pak Aga bersama dengan tim yang melayani, bahkan semua sebagai soundman, semua Mas Yudi, juga Mas Pur semua yang melayani, dan juga untuk live streaming semua diberkati. Pak Boas bersama tim semua melayani diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bersama dengan semua yang hadir, juga Pak Edison semua diberkati
diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Guru-guru sekolah minggu semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam perjalanan pulang kami, baik yang berkendaraan pribadi kendaraan umum, Tuhan sertai kami dalam perjalanan, tidak celaka, tidak bahaya. Tuhan pimpin sertai kami sampai kami tiba ke tempat di mana kami tuju tanpa kekurangan suatu apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa ucapkan berkat untuk Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Menga sampai Pulau Roti, diberkati Tuhan. Doa kami Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa, kami tolak setiap apapun itu niat-niat orang jahat dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan berkat untuk setiap jemaat Tuhan di sepanjang minggu ini, baik yang akan keluar kota, Tuhan berkati dalam perjalanan, tidak celaka, tidak bahaya dalam nama Tuhan Yesus. Besok kami masuk dalam minggu yang baru, dalam hari yang baru. Yang bekerja usaha diberkati dalam pekerjaan usahanya, yang sedang mencari pekerjaan, bila Tuhan buka jalan di minggu baru ini mendapatkan pekerjaan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan berkat untuk setiap jemaat Tuhan, khususnya setiap keluarga yang berdoa untuk mendapatkan keturunan. Tuhan Yesus memberkati, diberikan keturunan ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Juga yang sedang berdoa untuk mencari pasangan hidup, Tuhan memberkati, diberikan pasangan hidup yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, membentuk keluarga yang kudus di hadapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami doa dan kami ucapkan berkat untuk gereja Tiberias Indonesia dimanapun berada. Biar Tuhan pakai lebih heran lagi di akhir zaman untuk mengembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Dan kami bersyukur dalam segala tantangan pergumulan di akhir zaman, apapun itu, Engkau yang berjanji bahwa di akhir zaman yang ada minyak dan ada anggur tidak akan dirusakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami ucapkan berkat untuk gereja Tiberias untuk persiapan Natal di bulan Desember. Apapun yang dikerjakan, apapun yang direncanakan, semuanya Tuhan Yesus jadikan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada hari ini kami sudah datang dengan berkat Tuhan, dan kami juga tak lupa berdoa bagi setiap jemaat Tuhan yang ikut ibadah live streaming dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus memberkati, apapun yang mereka kerjakan Tuhan jadikan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah datang dengan berkat Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Kami akan terima berkat dari Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, angkat tanganmu, arahkan hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan setiap doa ini. Percayalah setiap doa ini menjadi bagian di dalam hidup saudara dan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah orang tuamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah setiap langkah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Kita tidak hanya berkumpul di bumi, tetapi sama-sama kita berkumpul dalam kerajaan surga sepanjang masa diam di dalam rumah Tuhan. Yang percaya sama-sama dengan iman kita mau katakan amin. Selamat hari Minggu, shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih